Karena dengan kedatangan Presiden Prabowo ke lokasi banjir, maka semua cerita pencitraan Gibran yang sebelumnya sudah sangat-sangat negatif, hari ini semakin tenggelam. Selamat malam semuanya. Saya ini adalah orang yang gak pernah memilih Pak Prabowo sebagai calon presiden Indonesia. Entah itu tahun 2014, 2019, sampai 2024 sekalipun. Bahkan ketika Pak Prabowo menggandeng Gibran anak Jokowi, saya tidak bisa memilihnya. Ya saya nggak suka aja gitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo hari ini, itu orang yang tidak suka sekalipun itu akan membenarkan rasanya. Karena ketika Presiden Prabowo datang meninjau lokasi banjir, itu terlihat sekali sangat-sangat jauh lebih baik dibandingkan Gibran. Ya mohon maaf ya. Ini mohon maaf untuk para pendukung Jokowi yang memilih Prabowo karena gara-gara Gibran gitu ya. Atau beranggapan Gibran lebih baik dibandingkan Pak Prabowo gitu ya. Ini mohon maaf nih. Kayaknya kalian salah tuh. Ya karena apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika meninjau lokasi banjir itu sangat-sangat terhormat sekali. Benar-benar datang sebagai Presiden Republik Indonesia gitu. Nggak ada tuh penolakan, nggak ada orang yang acuh tak acuh gitu ya. Atau sampai ada emak-emak yang ngomel, nggak ada yang berani. Jadi ya semua yang terjadi dan apa yang dialami oleh Gibran beberapa hari sebelumnya, di mana ada emak-emak ngomel dan bilang males gitu ya. Dan ketika Gibran datang ya lewat gitu, terus emak-emak cuma duduk aja tuh santai kawan gitu ya, diem, nggak menggubris Gibran, nggak menggubris kehadiran Gibran yang lagi berdiri gitu ya. Ya seharusnya kan sebagai wakil presiden dan ada rakyat yang didatangi kan harusnya berdiri gitu ya, salaman lah, minta foto lah. Ini enggak. Ketika Gibran datang itu orang acuh nggak acuh gitu. Dan semua pengalaman itu tidak terjadi ketika Presiden Prabowo yang datang. Warga begitu antusias, warga begitu menerima, dan orang-orang yang punya kegiatan, yang lagi bersih-bersih rumah, ketika ada Presiden Prabowo, itu mereka sejenak menghentikan kegiatannya dan menyapa Presiden Prabowo. Jadi Prabowo datang benar-benar sebagai presiden gitu. Sebagai Presiden Republik Indonesia, bukan cuma orang biasa yang ingin bagi-bagi sembako. Tidak seperti Gibran. Kalau Gibran kan ya kayak orang biasa, relawan yang punya sembako, terus kemudian warga ya udahlah santai aja gitu. Ya karena Gibran kelihatan kayak nggak tahu mau ngapain, dia blank tuh, tatapannya tuh tatapan yang kosong gitu. Makanya dia nggak bisa dihormati. Makanya ketika dia datang, ya warga kayak acuh nggak acuh gitu. Dan apa yang juga dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika meninjau lokasi banjir dengan menelpon beberapa orang gitu ya, melaporkan bahwa di Bekasi, di lokasi yang didatangi oleh Presiden ini ternyata makan gratis itu masih belum sampai, dan kemudian bantuan atau sembako juga masih belum ada gitu. Itu diteleponin sama Pak Prabowo. Dan nampak sekali gitu kayak bener-bener presiden, orang yang berkuasa di negeri ini dan bisa menggerakkan atau memberikan solusi atau tindakan-tindakan untuk mempermudah kehidupan masyarakat yang ada di sekitarnya. Jadi berbeda dengan Gibran gitu. Gibran kayak Gibran nggak tahu mau ngapain tuh. Gibran cuma punya bansos gitu, cuma punya bantuan, cuma punya ya sembako. Habis itu dia nggak tahu. Dan selain itu, apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ini menjadi satu pelajaran untuk kita semua, dan saya juga setuju rasanya bahwa yang namanya bansos atau bantuan itu tidak harus dari tangan Presiden, bisa lewat stafnya kok. Yang penting ada arahan, ada instruksi gitu ya. Dan ketika Presiden Prabowo memberikan laporan terkait kondisi banjir dan nelpon orang lain juga gitu ya, bahwa ini di sini masih banjir nih, masih banyak air nih, gimana nih? Tolong dipikirkan ya, ini solusinya seperti apa. Itu apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo itu benar-benar menunjukkan level presiden yang bisa memberikan instruksi, yang bisa menyuruh untuk kemudian mengatasi masalah yang ada di lapangan. Ya meskipun harapan saya sebenarnya, saya berharap Pak Prabowo lebih tegas memberikan instruksi gitu, nggak cuma tolong dipikirkan, enggak gitu. Harapan saya itu Pak Prabowo langsung bilang ini besok nggak boleh ada air lagi ya di sini gitu ya. Kalau nggak ada hujan susulan, kalau hari ini nggak ada hujan lagi, ini air sudah, saya mau ini sudah habis gitu ya, ini udah kering atau ya nggak setinggi sekarang.
Saya berharap ada instruksi yang lebih tegas gitu, karena ya jenderal ya Presiden Prabowo kan harusnya ya apa namanya bisa memberikan instruksi yang lebih solutif gitu ya, lebih konkret lah. Ya terserah lah nanti gimana ceritanya gitu ya. Pokoknya kasih arahan. Saya nggak mau ada air lagi misalkan gitu ya. Airnya turun tinggal 5 cm misalkan gitu, dari yang sekarang sudah sampai puluhan sentimeter misalkan. Ya saya berharap ada instruksi yang seperti itu. Dan terserah bawahannya, terserah stafnya mau diapain gitu ya, mau diminum, mau disedot, pokoknya nggak mau tahu, habis pokoknya airnya. Dan itulah seorang sosok presiden Republik Indonesia yang seharusnya bisa memberikan perintah dan menyelesaikan permasalahan. Tidak hanya sebatas membawa sembako atau bantuan, karena kalau cuma sembako semua orang bisa, nggak harus jadi presiden gitu. Ngapain jadi presiden? Ngapain jadi wapres kalau cuma bawa sembako? Saya juga bisa tuh, yang penting ada duitnya kan gitu kan. Ya meskipun dalam beberapa hari ke depan mungkin ini masih belum akan ada solusinya terkait banjir yang ada di Bekasi itu, karena banjir ini katanya sudah semingguan dan ya memang ini masalahnya adalah masalah yang sangat rumit sekali sehingga penyelesaiannya mungkin tidak bisa cepat. Tapi setidaknya cara yang disampaikan atau apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ketika dia datang ke lokasi banjir itu jauh-jauh lebih baik dibandingkan Gibran, sehingga orang-orang itu tidak bisa untuk tidak menghormati. Orang nggak punya alasan untuk tidak menghormati. Bahkan saya sekalipun orang yang tidak memilih Presiden Prabowo gitu ya di tahun 2014, 2019 sampai 2024 sekalipun, saya bisa menilai gitu bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo lebih konkret nih, lebih benar gitu dibandingkan Gibran. Yang nggak tahu, yang kebingungan juga ingin ngapain. Nah, semoga dengan Presiden Prabowo turun langsung ke lapangan seperti ini bisa memahami situasi atau kondisi yang ada di Bekasi, karena ini sudah seminggu dan semoga Presiden Prabowo punya perasaan dan berpikir gitu ya. Ini kalau seminggu kayak gini nggak enak juga nih begini. Pak Prabowo baru sejam aja di situ mungkin udah nggak betah gitu kan. Ya mestinya setelah ini masalah yang ada di Bekasi atau banjir di beberapa daerah Jakarta itu juga bisa langsung diberikan instruksi atau segera buru-buru diselesaikan permasalahannya supaya tidak ada genangan-genangan air lagi. Ya kita lihat saja nanti akan seperti apa, tapi soal cara dan apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo ketika datang ke lokasi ini bagi saya ini sukses sekali, sukses menenggelamkan Gibran. Ya karena beda sekali gitu, Gibran diomelin emak-emak, terus kemudian nggak acuh warga itu, nggak peduli dengan Gibran meskipun sudah bawa sembako atau bansos gitu kan. Sementara ketika Presiden Prabowo datang tanpa sembako sekalipun, itu masyarakat antusias gitu, begitu menghormati. Setidaknya itu yang ada di kamera media gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Prabowo dengan kunjungan ke lokasi banjir itu sukses untuk menenggelamkan Gibran. Apa yang dilakukan ini sangat berbeda sekali dan menunjukkan kuasa bahwa memang yang datang adalah Presiden Republik Indonesia yang bisa memberikan perintah, yang bisa melihat masalah dan kemudian mencarikan solusinya. Nah, ya terlepas apa yang terjadi di lapangan persisnya seperti apa, kita nggak tahu gitu ya. Tapi yang ada di media yang diposting oleh Presiden Prabowo di akun Instagramnya itu menunjukkan kelas memang ya, memang berkelas presiden yang begitu berwibawa dan punya kemampuan untuk menyelesaikan persoalan dan bisa dihormati oleh masyarakat. Dan bagi saya itu penting sekali. Seorang Gibran suka nggak suka bagaimanapun, semudah apapun dia, bagaimanapun dia sudah terlanjur jadi wakil presiden Indonesia. Sehingga seharusnya dia bisa dihormati, seharusnya gitu ya. Ya setidaknya di media aja lah, meskipun di lapangannya enggak, setidaknya di media tuh harus dihormati gitu. Tapi kalau seperti kemarin kan aneh. Dan secara politik ini agak unik gitu ya, agak berbeda karena jarang-jarang loh Presiden Prabowo datang belusukan ke tempat atau lokasi musibah atau banjir gitu. Jarang-jarang loh. Sekarang nih. Jadi entah ada apakah ini ada hubungannya dengan politik atau apa namanya keputusan-keputusan politis, tapi dalam bacaan yang bisa saya lihat gitu ya, nampaknya Presiden Prabowo ngelihat tuh, ngelihat Gibran gitu kan. Oh Gibran dicuekin, Gibran diomelin, rame di media kan, potongannya rame di media sosial. Kesempatan ini Prabowo langsung datang dan kemudian muncul dengan aura yang sangat-sangat dihormati dan memang levelnya Presiden Republik Indonesia, sehingga itulah yang saya bilang
entah ini kebetulan atau enggak, entah ini direncanakan atau enggak, entah ini disengaja atau enggak oleh tim Presiden Prabowo atau orang-orang yang ada di sekitarnya, katakanlah ini sebatas sebuah kebetulan, tapi tetap saja ini adalah sebuah kebetulan politik yang sangat luar biasa. Karena dengan kedatangan Presiden Prabowo ke lokasi banjir, maka semua cerita pencitraan Gibran yang sebelumnya sudah sangat-sangat negatif, hari ini semakin tenggelam. Semakin tenggelam Gibran tuh. Udahlah dia diomelin sama warga, dicuekin gitu ya. Presiden Prabowo datang dengan karisma, dengan kewibawaan yang sangat-sangat diterima oleh masyarakat. Dan itulah politik, terlepas apakah itu disengaja atau enggak. Tapi saya melihat perbandingannya dan semua orang juga bisa melihat perbedaannya seperti apa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.